Bab 42, Selamat malam, gadisku. Ningxi melotot ke arah lelaki itu seolah dia seorang pengganggu besar saat dia mencoba pulih dari batuknya. Lu Tingqiao tertawa saat melihat ekspresi kecil itu. Humornya berdesir di kedalaman matanya. Dia mematikan puntung rokok dan mengembuskan asapnya di mulutnya sebelum sekali lagi mencondongkan tubuh, memiringkan kepalanya, dan menutupi bibirnya. Ningxi tanpa sadar mencoba untuk melarikan diri, tetapi sebuah telapak tangan memegang pinggangnya yang meliuk dan sebuah suara rendah membujuk dengan menggoda di ujung telinganya yang sensitif, "Aku tidak akan membiarkanmu tersedak kali ini." Setelah mengatakan itu, sebuah ciuman intens beraroma tembakau menyelimuti kesadarannya. Ningxi dicium sampai kepalanya pusing. Pikirannya kacau, melayang di antara awan. Satu-satunya hal yang jelas baginya adalah, pria yang memegangnya dengan satu tangan itu bahkan lebih berbahaya daripada merokok. Dengan suara keras, kursi di belakangnya terjatuh ke belakang, diikuti oleh tubuh pria itu yang panas membara. Napasnya perlahan-lahan dirampas darinya, dan Ningxi perlahan-lahan merasakan kesadarannya tumbuh semakin kabur dan kabur hingga akhirnya dia tenggelam ke dalam kedalaman. Merasa tidak ada reaksi dari bawahnya, Lu Tingqiao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat bahwa seseorang saat ini sedang tidur tanpa berpikir, bahkan mendengkur sedikit. Pupil mata Lu Tingqiao yang memerah tiba-tiba kembali ke warna hitam normalnya, dan kemarahan di hatinya lenyap sepenuhnya. Dia benar-benar gila, apa yang dia lakukan, marah-marah pada orang mabuk. Itu baru 3 hari. 3 hari sejak mereka bertemu. Mengapa dia begitu terburu-buru? Ketertarikannya pada gadis ini sama sekali tidak rasional. Saat pertama kali melihatnya, dia punya firasat gila bahwa dia akan mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang. Rasanya seperti dia adalah teman lama meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka. Ketika dia menjemputnya di gudang bar itu, dia benar-benar merasa menemukan hal yang telah hilang dalam hidupnya, seperti dia adalah harta karun yang telah hilang tanpa disadarinya. Dia ingin menjadikannya miliknya sepenuhnya sekarang. Namun dia tidak ingin kehilangannya, jadi dia harus menunggu. Lu Tingqiao mengambil selimut dan bantal dari belakang, mengatur suhu AC, lalu berbaring di sisinya dan mencium keningnya. "Selamat malam, gadisku." Pagi selanjutnya, Ningxi terbangun dalam pelukan hangat. Dia mengangkat tangannya untuk menggosok matanya, dan melihat bercak-bercak daun hijau dari jendela di atas kepalanya. Sinar matahari yang cerah dan indah mengalir melalui celah-celah dedaunan dan menyinari tubuhnya dengan hangat. Bahkan ada kicauan merdu dari burung-burung. Di mana dia? Ia menundukkan pandangannya untuk mengamati sekelilingnya, dan terkejut saat menyadari bahwa ia sebenarnya sedang tidur di dalam mobil. Lebih tepatnya, tidur dalam pelukan Lu Tingqiao. Apaan nih? Ningxi dengan panik mencoba untuk bangun, dan kepalanya terbentur atap mobil, sakitnya luar biasa hingga dia menggertakkan giginya kesakitan. Dia, Lu Tingqiao, di dalam mobil. Sialan, apa yang terjadi semalam? Kenapa dia sudah dalam situasi seperti itu saat dia bangun? Sulit untuk tidak salah paham dengan pemandangan di hadapannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ningxi menggigit jarinya dengan cemas, pikirannya kacau. Dia menjawab tanpa sadar, "Aku berpikir apakah aku berhubungan seks di dalam mobil dengan Raja Iblis Jahat saat mabuk tadi malam, ini sangat menakutkan." Raja Iblis Jahat, seks di mobil. Kalau seperti yang kau katakan, apakah kau pikir kau akan punya kekuatan untuk melompat-lompat dan membiarkan imajinasimu menjadi liar pagi ini? Dari suara lelaki itu, kau bisa tahu bahwa ia menahan amarahnya dan menggertakkan giginya. Ningxi terlambat mengetahui bahwa Lu Tingqiao sudah bangun. Dia sangat ketakutan hingga dia melompat dan hampir membentur kepalanya lagi. Untungnya, Lu Tingqiao sudah siap dan menggunakan tangannya untuk melindungi bagian atas kepalanya. Tuan Lu. Panggil aku dengan namaku." Nada bicara Lu Tingqiao sedikit dingin. Dia akan memanggilnya Tuan Lu ketika dia mencoba menjauhkan diri, dan memanggilnya Tuan Lu ketika dia takut padanya. Dia sama sekali tidak menyukainya. Ningxi bertanya-tanya apakah itu salah persepsinya, tetapi sepertinya ada sesuatu tentang Lu Tingqiao yang berubah hanya dalam satu malam.